Shalom untuk kita semua. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan, momen ini kita pakai untuk sadar bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang dahsyat dan perkasa. Yesus yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dengar baik-baik, Dia tidak hanya datang mati dan bangkit bagi kita. Tetapi hari ini ketika kita memperingati kenaikannya ke sorga, berarti Dia juga memikirkan kita nanti ketika kita dipanggil pulang, tempat kita di mana. Makanya hari ini ketika kita merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita dapat satu pesan yang sangat luar biasa adalah apa? Ketika kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya dipanggil pulang, kita sudah punya tempat yang disediakan oleh Tuhan. Kok aminnya cuma di depannya? Yang di belakang gak mau dapat tempat ya? Saudara, kita satu pesan yang Tuhan kasih gini. Ketika nanti kamu pulang, kamu sudah tidak keleleran lagi. Kamu sudah punya tempat yang aku sudah sediakan bersama-sama dengan aku. Haleluya. Jadi Yesus itu sebenarnya gak mau jauh dari kita. Dia mau dekat terus dengan kita. Cuma kita yang kadang-kadang suka mau jauh dari Tuhan. Gitu kan? Kita sering jauh dari Tuhan. Padahal Yesus nggak mau jauh dengan kita. Makanya gini, Dia pergi ke sana supaya menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Supaya ketika kita pulang, kita sudah punya tempat. Haleluya. Ya, hari ini orang yang percaya Yesus yakin bahwa kita sudah punya tempat bersama dengan Yesus. Kamu masih, kita semua masih ada di dunia. Tapi Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Makanya kenapa Dia pulang? Kenapa Dia terangkat ke sorga? Salah satu tujuannya itu untuk menyediakan tempat bagi kita di sana. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Saya berharap amin ya. Kalau nggak amin juga nggak apa-apa. Nah, perhatikan baik-baik. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa Dia bukan dari dunia. Yang setuju katakan amin. Ya, Yesus itu bukan dari dunia. Kalau kita dari dunia. Amin. Yesus menciptakan kita untuk kita tinggal di dunia, mengelola dunia ini dengan segala isinya. Itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai manusia. Tanggung jawab kita apalagi sebagai orang percaya. Kita harus tinggal di dunia untuk mengelola bumi ini dengan baik. Tapi Yesus enggak. Kenapa Dia datang ke dalam dunia? Karena Dia mau menyelamatkan kita dari dosa. Dia datang ke dalam dunia karena kasih-Nya. Dia mau menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya dari dosa. Karena kalau Dia nggak datang, kita nggak bakalan selamat. Betul kan? Apa khotbah ini Bapak Ibu sudah dengar semua kan? Ya, amin? Iya. Dia mau datang ya karena Dia mau menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Ada yang bilang begini, ya kenapa nggak menyelamatkan dari atas saja? Bisa kan Dia berkuasa? Bisa. Tapi Dia tidak mau membatalkan perjanjiannya. Dia nggak mau membatalkan firman-Nya. Karena firman-Nya berkata begini, tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Dengar baik? Tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Makanya Dia harus datang untuk apa? Mencurahkan darah bagi kita. Karena itu korban yang sempurna. Dulu sebelum Yesus datang, korban yang nggak sempurna. Karena mereka pakai, orang Israel itu bagi apa? Kambing domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Tapi bercacat juga. Karena itu tidak sempurna. Haleluya, amin. Tapi Yesus, Allah mengutus Yesus sebagai korban yang sempurna. Anak domba Allah yang sempurna. Dan satu kali untuk selama-lamanya. 2000 tahun lalu Dia sudah menyelamatkan kita. Menumpahkan darahnya bagi kita. Kita belum lahir 2000 tahun lalu ya dosa kita sudah diampuni oleh Dia. Wow, keren banget tuh. Kenapa begitu? Karena Dia mengasihi saudara saya. Karena kita berharga, karena kita mulia. Bilang kiri kanan ini supaya kamu tahu, kamu tuh berharga. Bilang yang benar. Bilang kamu tuh berharga. Makanya gini, jaga kebahagiaan itu di hadapan Tuhan. Jangan buat hal yang jahat di mata Tuhan. Karena kamu berharga, Yesus bayar kamu itu mahal. Bukan dengan duit, bukan dengan emas sekarung, bukan. Tapi dengan dirinya, Dia mati untuk menyelamatkan. Itu harganya yang Dia bayar bagi kita.
Nah, kedatangannya itu mengambil rupa manusia yang terbatas. Tetapi dia pulang sebagai Allah yang berkuasa dan berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Iya, kedatangannya itu mengambil rupa manusia yang sangat terbatas. Karena dia lahir di kandang Hina, dia sebagai manusia yang punya keterbatasan. Dia memang 100% Allah, 100% manusia. Tapi sebagai manusia dia terbatas. Amin. Dia terbatas, saudara. Tetapi lihat, dia pulang sebagai Allah yang berkuasa dan berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Dia pulang ke surga, dengar baik. Dia naik ke surga itu kalau nggak ada kuasa dari dia, nggak mungkin dia naik ke surga. Betul kan? Coba lihat, ada 500 orang yang menyaksikan dia naik ke surga. Itu pakai kuasa apa? Ya kuasa dia. Kuasa yang ada di dalam dia yang membawa dia kembali lagi ke surga, ke tempat asal dia di sana. Nah, saudara perhatikan. Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah dan Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Yang setuju katakan amin. Dari dua pernyataan itu dia bukan berasal dari dunia. Dan dia pulang dengan kuasa, walaupun dia datang mengambil rupa manusia yang terbatas, tetapi dia kembali ke surga dengan apa? Sebagai Allah yang berkuasa dan berkewenangan. Artinya bahwa dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Saudara tahu bahwa sebelum Yesus datang ke dalam dunia, itu kuasa kegelapan, kuasa iblis yang menguasai dunia. Jadi istilahnya gini, dia yang jadi raja di dunia ini. Saudara dan saya tidak bisa buat apa-apa. Tapi ketika Yesus datang dan mati bagi kita, dia melucuti semua kuasa iblis, dia menghancurkan semua kuasa iblis, dan kuasa itu diserahkan bagi Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya? Jadi hari ini, dunia ini dikuasai oleh namanya Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan itu 2000 tahun lalu. Nanti kita akan belajar apa yang sudah diberikan juga bagi kita. Supaya kita tahu, kita sadar siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ini penting nih bagi kita. Supaya kita mau lihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan yang bukan kita bilang Tuhan saja, tapi benar-benar dia merasakan bagaimana jadi manusia. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, dia merasakan semua apa yang kita rasakan. Kesedihan, semuanya dia rasakan. Kelaparan, kehausan, apapun itu, Tuhan yang kita sembah itu dia rasakan. Karena dia sempat datang, dia pernah datang di dalam dunia ini untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi dengar, kita percaya kepada Allah yang tidak sama. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, kamu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi tidak ada lagi gini, tidak ada lagi orang yang mau gaut-gugat iman percayamu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah. Semua sejarah mencatat itu. Semua sejarah mencatat bahwa Yesus pernah datang dan dia pernah disalibkan. Dan dia pernah naik ke surga. Saksinya banyak. Saksinya bukan 2-3 orang. Saksinya itu 500 orang yang lihat Yesus terangkat ke surga. Halo? Saksinya kalau satu orang kan, kalau di hadapan hakim itu kan harus berapa saksi? Lebih dari 2 orang. Sebenarnya 2 orang udah jadi saksi. Ini sudah lebih 500 orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Amin, saudara. Haleluya. Nah, mari kita lihat Yesus raja surga dan bumi. Bagaimana kriteria seseorang untuk menjadi raja? Kita lihat di sini. Harus dari garis keturunan raja. Amin. Dia harus dari garis keturunan raja. Kalau di luar garis keturunan raja, tidak mungkin diangkat akan jadi raja. Saudara dan saya pernah dengar di semua pembacaan Alkitab, bahkan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru ada disebut dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Dan banyak sekali tulisan tentang kerajaan Allah. Betul? Amin.
Nah, kalau kerajaan Allah berarti siapa yang menjadi raja di dalam kerajaan itu? Allah sendiri yang menjadi raja. Nah, dengar baik-baik, Yesus adalah anak Allah dan Bapaknya adalah raja di dalam kerajaan itu. Amin. Jadi ketika Bapaknya memberikan mandat kepada Yesus untuk menjadi raja, ketika dia memenangkan pertempuran, ketika dia memenangkan manusia dari dosa, makanya dia layak menerima semuanya untuk menjadi raja. Karena dia dari keturunan raja, garis keturunan raja. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kriteria seseorang untuk menjadi raja itu harus benar-benar dari garis keturunan raja, bukan dari yang lain. Nah, harus menaklukkan suatu daerah atau negara. Di samping dia menjadi garis dari garis keturunan raja, dia juga harus berperang untuk menaklukkan satu daerah atau negara. Baru dia dipandang untuk menjadi seorang raja. Nah, Yesus sudah menaklukkan dunia. Bukan dengan peperangan, tetapi dengan mati dan bangkit mengalahkan dunia. Sehingga maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan oleh kebangkitannya. Yang setuju katakan amin. Nah, sangat bertolak belakang dengan dunia. Kalau dunia mau menduduki satu daerah, dia harus berperang. Dia harus membunuh, orang harus dibunuh dulu. Baru dia bisa memenangkan pertempuran itu, baru dia duduk di satu daerah atau satu negara. Dan banyak sekali korban yang terjadi di sana. Tapi Yesus enggak. Yesus enggak seperti itu. Yesus mau mengalahkan dunia ini. Dia datang memberikan dirinya jadi korban persembahan supaya dunia ini bisa dikalahkan oleh dia. Yang setuju katakan amin. Kontras banget dengan dunia, saudara. Kalau dunia perang, kalau Yesus enggak, dia bawa kasih, dia berkorban bagi dunia ini supaya dunia ini dimenangkan menjadi miliknya. Saudara, itu yang kita lihat. Nah, kalau kita lihat itu, betapa dia sangat-sangat mengasihi kita. Ini berkali-kali saya ngomong gini. Coba tanya begini, siapakah diri kita ini? Sampai Yesus berani seperti itu. Sampai Yesus mau mati bagi kita. Coba tanya dirimu, siapa dirimu? Sampai Yesus mau datang, dia tinggalkan tatanya yang mulia, datang, cari kita, bawa kita. Ada yang memberontak, dia tetap bawa kita. Untuk datang, percaya kepada dia. Untuk tebus dosa kamu dan saya. Nah, saudara bayangkan, siapa diri kita sebenarnya di dalam? Nah, pemahaman ini yang harus ada. Berarti kita nih orang yang spesial di mata dia, kan? Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saya orang yang spesial. Kalau nggak spesial, dia nggak bakalan turun. Dia nggak bakalan mati untuk menyelamatkan. Nggak bakalan. Tapi karena kita spesial, makanya dia datang untuk menyelamatkan. Dia mati untuk menyelamatkan karena kita spesial. Nah, cuma kadang-kadang hidup kita itu nggak buat kita jadi spesial. Betul kan? Justru hidup kita tuh yang buat kita sampai hancur berantakan karena kehidupan kita. Padahal kita di mata Tuhan itu spesial, berharga. Bahkan Allah bilang, kamu biji mataku. Lalu kalau rusak dengan apa? Kau rusak dengan banyak hal. Jadi biji mata Allah tuh jadi kotor semua. Ya. Betul kan, saudara? Ini penting nih kita jaga. Jangan sampai kita salah melangkah. Dengan memperingati kenaikan Yesus di surga, kita perlu sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita nggak main-main dengan hidup kita. Haleluya. Memang betul, saudara, betul begini, betul. Kamu diselamatkan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kekudusan kita. Bukan karena kita benar. Nggak ada. Satu pun dari kita nggak ada yang benar, termasuk saya. Haleluya. Satu pun dari kita nggak ada yang kudus. Amin. Ya semuanya pasti kudis. Halo. Betul kan, saudara? Tapi bersyukur bagi Tuhan. Karena dia datang dengan darahnya yang kudus. Darah yang tidak bernoda, tidak bercela. Itu mau menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita semua dikuduskan. Kita semua dibenarkan. Makanya kita lihat ini. Hidup kita sekarang ini cuma karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baikmu kamu diselamatkan. Nggak ada. Nggak ada. Hari ini kamu berbuat baik. Cuma kamu tunjukkan itu untuk siapa? Lalu,
Dengan motivasimu yang salah aja itu sudah nggak layak di hadapan Tuhan. Ketika engkau bantu orang dengan motivasimu yang salah, supaya namamu ditinggikan, namamu diagungkan, dengar, itu sudah nggak layak di hadapan Tuhan. Kok nggak ada amin? Hah? Dengar itu baik-baik. Jadi kalau kamu mau bantu orang, mau nolong orang, atau apapun, lakukanlah dengan ketulusan hatimu. Tanpa motivasi apa-apa yang ada dalam kepalamu. Pokoknya gua mau bantu dia aja, itu udah cukup. Nggak ada yang bilang, supaya dia nanti angkat-angkat gua, nanti dia ngomong gua, supaya gua tuh orang baik, gua tuh orang begini, gua orang yang suka memberi. Nggak perlu kayak gitu, saudara. Karena kalau kamu memberi dengan ketulusan hati, menolong orang dengan ketulusan hati, nggak perlu manusia yang angkat kamu, tapi Tuhan yang pasti angkat kamu. Haleluya. Cuma kan kadang-kadang kita nggak mau gitu kan. Kadang-kadang kita mau begini supaya orang lain aja angkat-angkat kita, menyanjung kita, supaya kita namanya baik, supaya kita namanya begini. Enggak, saudara. Kalau kamu sudah disanjung, sudah ditinggikan oleh manusia, maka Allah tidak akan menyanjung engkau. Allah tidak akan meninggikan engkau. Amin. Nah tinggal pilih aja, kamu mau disanjung oleh Allah atau mau disanjung oleh manusia. Kamu mau dihormati oleh Allah atau mau dihormati oleh manusia. Tinggal pilih kan. Kalau kamu mau dihormati oleh manusia, ya udah. Kasih sesuatu punya motivasi, supaya udah angkat-angkat gua lah, nyanyi-nyanyi gua. Itu. Tapi kalau kamu punya motivasi, biar Tuhan yang mengangkat gua. Ya sudah, kasih aja terus. Justru gini loh, semua yang kamu punya kan bukan berasal dari kamu kan? Amin. Semua yang kamu punya itu bukan punya kamu. Itu titipan dari Tuhan bagi kamu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Itu titipan dari Tuhan bagi kamu. Hanya kamu harus jaga loh. Kamu itu dan saya, kita ini semua pengelola. Jadilah pengelola yang baik, bukan pemilik. Pemiliknya itu Tuhan. Kita ini pengelola. Sekarang kamu kaya, bersyukur. Karena kapasitas kamu diperluas. Makanya kamu kaya, kamu diberkati oleh Tuhan. Tapi kelola dengan baik. Melalui itu nama Yesus dimuliakan. Bukan nama kamu yang ditinggikan. Setuju katakan amin. Bukan nama kamu, tapi nama Yesus yang diagungkan. Jadi lihat, dia harus menaklukkan satu daerah. Yesus sudah menaklukkan. Bukan dengan peperangan, tapi dengan kasih. Dengan pengorbanannya, dia menaklukkan dunia ini. Wow, keren banget saudara. Makanya saudara, hari ini Tuhan ngajar kita. Kalau kamu menaklukkan sesuatu, tidak perlu kasar. Nggak perlu berperang. Amin. Tapi perlu menyampaikan kasih Tuhan. Berkorban bagi orang-orang itu, maka kamu memenangkan pertempuran itu. Ya setuju katakan amin. Nggak perlu kasar, nggak perlu jatuhin orang untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, nggak perlu narik orang supaya kamu naik di kedudukan yang tinggi, nggak perlu. Yang perlu kamu lakukan begini, lakukan kasih itu, berkorbanlah bagi orang-orang itu supaya kamu naik ke level yang lebih tinggi. Ya setuju katakan amin. Itu gayanya Tuhan. Kalau gayanya kita manusia beda. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan dosa. Makanya kita suka narik-narik orang turun. Orang udah tinggi di atas, kita main, itu gak benar tuh, suruh turun. Gak bisa, saudara. Itu hal yang salah dalam kehidupan kita. Tapi mari, taklukkan segala sesuatu dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Taklukkan segala sesuatu dengan berkorban. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan. Taklukkan segala sesuatu dengan kasih dan berkorban. Punya kuasa, kemampuan, dan kekuatan. Jadi kriteria seseorang untuk jadi raja, itu harus punya apa? Punya kuasa, kemampuan, dan kekuatan. Itu. Yesus adalah Allah. Dia punya kuasa. Dan dia berkuasa. Di mana? Di bumi dan di surga. Ketika dia mati, dia berkuasa. Dia memenangkan pertempuran di bumi. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia menguasai bumi dengan segala isinya. Dia menjadi raja di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah kemenangan itu juga yang membuat Bapa memberikan dia sebagai raja. Karena dia taat dan setia. Sebelum itu pun dia di surga sudah jadi raja. Haleluya. Tetapi karena kesetiaan dan ketaatannya, Bapa bilang begini, engkau akan duduk di sebelah kanan. Makanya saudara lihat, saudara perhatikan. Dari perjalanan Alkitab kita, dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai perjanjian baru ada. Dengar, ada yang bilang ini, sebab tangan kanan Allah yang perkasa dan kuat.
Kalau saudara artikan secara harafiah, saudara akan bilang ini, terus tangan kiri Allah nggak kuat ya? Kan begitu? Nah, sebenarnya gini, tangan kanan Allah itu sebenarnya menunjuk pada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara baca tangan kanan Allah yang perkasa dan kuat, itu menunjuk pada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi dia yang berkuasa, dia punya kuasa, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan. Kalau dia nggak punya itu, dia tidak pernah akan bisa mengalahkan dunia. Dia tidak pernah akan bisa mengalahkan dosa. Tapi karena dia punya kuasa, dia punya kemampuan, dan dia punya kekuatan, makanya dia bisa mengalahkan iblis dengan segala antek-anteknya. Hari ini kita bebas dari dosa, semua karena kuasa Tuhan, semua karena pengorbanan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita lihat kriteria yang berikutnya adalah berhikmat. Yesus tidak hanya berhikmat, tapi dia sumber hikmat. Amin. Dia tidak hanya punya hikmat, tetapi dia adalah sumber hikmat. Bagaimana seorang raja tidak punya hikmat, tidak punya kecerdasan, tidak punya kepintaran? Tidak mungkin. Dia harus memiliki itu, baru dia diangkat menjadi raja. Kalau tanpa hikmat, tanpa kecerdasan, kepintaran, tidak mungkin dia diangkat menjadi raja. Yesus bukan saja berhikmat, tetapi dia sumber hikmat di dalam kehidupan kita juga. Haleluya. Nah, kalau saya tambah satu kriteria, kalau ini kan kriteria dunia, ya, kalau saya tambah satu kriteria, harus punya kasih. Amin. Seorang pemimpin, seorang raja yang di dalam Tuhan, dia harus punya kasih. Haleluya. Karena kasih itulah kita semua diselamatkan. Karena kasih itulah kita bisa hidup sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Karena kasih itu kita bisa hidup sampai hari ini. Karena kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Makanya saya tambah kriteria itu. Kasih. Tanpa itu, kita semua akan mati. Kita semua akan binasa. Kita tidak punya tempat di Firdaus. Nggak punya. Tapi karena kasihnya, dia menyelamatkan kita. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana dia berada, di situ kita semua berada. Wow, keren banget saudara. Yesus keren tuh. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Makanya dia nggak mau jauh-jauh dari kita. Makanya bilang begini ke kanan kiri, jangan juga mau jauh dari Tuhan. Nah, kita lihat firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, 8 dan 9. Dia bilang ini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Saudara, sebelum Yesus terangkat ke sorga, dari Kisah Para Rasul pasal 1, 6, dan 8, itu ada 3 pesan yang dia sampaikan bagi pengikutnya, bagi para murid. Ada 3 pesan. Pesan yang pertama, ini supaya sama ya dengan anak-anak muda, jangan kepo. Pesan yang pertama gitu, jangan kepo. Dia bilang begini, dengar, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya begini, engkau tidak perlu tahu. Engkau jangan kepo. Halo, kan kita suka begitu kan? Kita suka menunjuk ini, kita suka menanyakan, kita suka terlibat dengan hak kerjanya Allah. Gitu. Benar nggak saudara? Kita suka terlibat dengan hak kerjanya Allah. Kalau haknya Allah, biarkan Allah yang bekerja. Kalau kamu mau ikuti Tuhan, kamu jadi stres. Halo?
Kita kan suka begitu. Doa orang gak sembuh bilang gini, aduh saya yang salah. Ngapain? Kamu berdoa dalam nama Yesus kan? Biarkan Yesus yang bekerja. Kalau kamu pikir, kamu jadi minder, kamu jadi stres. Yang setuju katakan amin. Kok gue sudah begini gak diberkati sih? Berkat itu datang dari Tuhan. Susah payahmu tidak akan menambahkannya. Amin. Jangan ikut campur dengan kerja Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kerjamu ada. Jangan ikut haknya Tuhan. Hak kerjanya Tuhan itu jangan kamu ikut di sana. Nanti kamu jadi stres. Kamu jadi bingung. Bahkan kamu akan lari dari Tuhan. Karena kamu nggak tahu. Halo? Coba lihat dia bilang ini. Engkau tidak perlu tahu. Nggak perlu. Nggak perlu tahu hari dan waktu Tuhan memberkati engkau. Nggak perlu lu tahu hari dan Tuhan menyembuhkan engkau. Nggak perlu lu tahu hari dan Tuhan membuka jalan bagi setiap persoalanmu. Nggak perlu gak tahu kan? Amin. Kan itu waktu Tuhan, bukan waktumu. Kita suka paksa waktu kita untuk waktu Tuhan. Gawat kita. Bahaya. Amin. Itu pesan yang pertama. Jangan kepo. Jangan ikut campur dengan urusan Tuhan. Dengan hak kerjanya Tuhan, gak usah ikut campur di sana. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Kamu tinggal terima aja. Kalau dia bilang kamu sudah diberkati, ya udah bersyukur kamu sudah diberkati. Amin. Kalau dia bilang ini, oleh bilur-bilurmu engkau sudah sembuh, ya bersyukur saja kamu sudah disembuhkan. Amin. Amin. Atau nggak mau disembuhkan? Hah? Mau nggak? Kalau dia bilang ini, setiap masalahmu sudah aku angkat, ya udah bersyukur saja. Setiap masalah sudah jalan keluar dalam kehidupanmu. Amin. Jangan mempertanyakan hak kerjanya Tuhan dalam hidup. Dengan kata lain, kepo. Itu suka begitu kan? Manusia suka begitu. Kepo-kepo akhirnya di stres. Kepo-kepo akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Jangan. Kepo-kepo ya kalau masuk rumah sakit jiwa masih percaya Yesus nggak apa-apa. Tapi kalau kepo-kepo terus lari dari Tuhan, nggak percaya Tuhan, kan repot kamu. Padahal Yesus sudah siapkan tempat bagi kamu. Ketika kamu lari dari Tuhan, tempat itu dikasih ke orang lain. Mau nggak? Mau nggak? Ya makanya, jangan suka kepo. Haleluya. Kita kan suka begitu ya. Pikirinlah apa yang kita bisa buat. Itu aja. Haleluya. Nah, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua kita dapat begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Haleluya. Pesan yang kedua begini. Bapak, Ibu, dan saya sudah menerima kuasa dari Tuhan. Janji itu memang belum terjadi pencurahan Roh Kudus. Tapi saat ini kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita punya kuasa. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan nih, kamu punya kuasa. Kan itu pesan dari Tuhan. Haleluya. Pesan dari Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu punya kuasa. Bukan saya sebagai pendeta aja punya kuasa. Semua kita punya kuasa. Ini tidak dia janji untuk Simon Petrus, untuk Yohanes, untuk 12 murid. Enggak. Tapi untuk semua orang yang mengikuti dia di situ. Dia bilang ini, kamu akan menerima kuasa. Jadi hari ini kita sudah menerima kuasa. Amin. Jadi kuasa Yesus yang luar biasa, yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, yang berdoa bagi orang lumpuh sembuh, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bisa berbicara. Itu sudah ada di dalam hidupmu. Amin. Sudah ada di dalam hidupmu. Nah kadang-kadang kan kita nggak sadar. Akhirnya apa? Ya akhirnya gitu. Kadang-kadang minta, tolong doakan dong itu. Ya pendoa tolong doakan. Loh kamu sudah berikan kuasa kok. Bukan berarti pendoa tidak boleh, bukan berarti hamba Tuhan tidak boleh. Boleh saja. Tapi kamu juga belajar. Karena kamu dan saya sudah punya kuasa yang sama. Haleluya. Tuhan tidak berikan Roh Kudus bagi pendeta itu lebih besar daripada Roh Kudus yang ada di jemaat. Nggak ada. Bagaimana kesadaran kita dan bagaimana respon kita, itu yang menentukan Roh Kudus kuasanya berkarya dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Respon itu yang buat kita
bagaimana Roh Kudus bisa berkarya di dalam kehidupan kita. Kalau kesadaran kita kurang tentang itu, ya pasti Tuhan tidak akan bekerja di sana. Karena kita menyepelekan, seolah-olah menyepelekan kuasa itu. Bahkan menyepelekan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itu pesan kedua, bahwa kuasa itu dari Kristus sudah ada di dalam hidupmu. Bilang kiri kanan, kuasanya ada dalam kehidupan. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, pesan yang berikut yang ketiga itu gini. Kamu dapat kuasa dari Roh Kudus, itu punya tujuan. Untuk apa? Untuk bersaksi. Jadi kalau hari ini kamu sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kalau hari ini kamu bilang ada Roh Kudus dalam hidup saya percaya Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, maka kamu harus bersaksi. Karena itu tujuannya. Amin, saudara. Itu tujuannya. Kamu dipenuhi kuasa Roh Kudus supaya kamu dapat bersaksi. Dengar, kesaksian itu bukan hanya di gereja. Halo, kesaksian itu bukan hanya di gereja, tapi kesaksian itu di tempat usahamu, di tempat pekerjaanmu, di keluargamu, di komunitasmu, di angkot, di mobil, di motor, di mana saja engkau berada di situ. Engkau harus bersaksi. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dan bersaksi nggak perlu takut. Nanti kita bahas. Ada ya? Nanti kita bahas. Nggak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta denganmu. Karena Dia ada di dalam hidupmu. Karena kuasa Roh Kudus yang besar itu, yang megah itu, ada di dalam kehidupanmu. Dia yang akan membela engkau. Kadang-kadang kan kita bersaksi itu takut-takut kan? Benar nggak? Ngaku. Takut kan kita? Ya kalau nggak takut, kalian sudah bawa orang banyak datang ke Tuhan. Benar nggak? Benar nggak? Kalau nggak takut, kalian sudah bawa banyak orang datang ke Tuhan. Cuma karena ketakutan aja. Takut bicara tentang Yesus kan? Sebenarnya gini saudara, kesaksian itu bukan saja dari perkataan kita, tapi dari tindakan kita yang benar, itu dapat mengubah orang lain. Haleluya. Perkataan, tindakan kita yang benar, itu dapat membawa orang untuk datang kepada Yesus. Tindakan itu, perbuatan itu berbicara lebih hebat dari perkataan. Kenapa? Karena kata-kata orang itu kadang-kadang bohong. Ya kan? Kalau bahasa Jerman itu parlente. Tahu parlente, saudara? Penipu, pembohong. Amin. Kadang-kadang begitu. Katanya bilang, oh iya, gue begini. Padahal perbuatannya nggak segitu. Akhirnya apa? Jadi batu sandungan bagi orang untuk datang kepada Yesus. Tapi kalau perbuatanmu benar, tanpa engkau mengeluarkan kata-katamu yang suka bohong itu, perkataanmu benar, perbuatanmu benar, itu bisa mengubah orang lain untuk datang kepada Kristus. Amin. Haleluya. Itu penting bagi kita, saudara. Makanya gini, kuasa yang ada dalam hidup kamu, kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kamu itu bertujuan untuk memberikan kesaksian. Kok gitu Pak? Ambil baca firman-Nya. Dibilang begitu kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Amin. Kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang keluargamu. Lu nggak usah repot-repot keluar dulu kalau keluargamu belum beres. Yang setuju katakan amin. Justru itu jadi batu sandungan bagi orang datang ke Tuhan. Kalau keluargamu belum beres, bereskan dulu keluargamu. Baru kamu keluar untuk bercerita kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Ini kadang-kadang orang yang belum beres dalam rumah tangga, tapi dia sudah keluar di luar, keluar gini tentang Yesus. Padahal pulang masih pukul bini. Pulang masih maki-maki bini di rumah. Halo? Atau bisa aja sekarang bini tampilin suami. Ada loh. Benar nggak? Ngaku. Berharap tidak ada di sini. Berharap. Ya?
Sebenarnya kadang-kadang tidak seperti itu. Gimana kamu bisa keluar ke Samaria, ya, ke Yudea, ke ujung bumi, kalau Yerusalemmu sendiri belum beres? Perlu pemberesan di dalam keluarga kita. Amin. Baru justru ketika pemberesan dalam keluargamu, itu jadi peluang besar untuk kamu jadi saksi bagi orang-orang di sekitarmu. Sehingga orang melihat apa pemulihan terjadi dalam keluargamu, tuh orang pasti lihat Tuhan. Amin. Orang pasti akan bertanya, kok bisa ya seperti itu? Nah, kamu cerita tentang Yesus. Amin, saudara. Jadi gini, lihat, kalau orang yang berani bersaksi, makanya dia sedang menyepelekan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup dia. Dengar itu ya. Kalau dia nggak berani bersaksi, dia sedang menyepelekan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup dia. Ini mari saudara, kita semua mau bersaksi. Lewat perkataan boleh, tapi benar juga dalam tindakan. Ya. Jangan perkataannya benar, tapi tindakannya salah. Itu sama tuh, bohong. Ya. Perkataannya benar, tindakannya juga benar. Haleluya. Itu yang akan membawa orang untuk datang kepada Kristus. Nah, yang pertama kita bahas tentang Yesus Raja yang berkuasa. Matius 28 ayat 17 sampai 18, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus harus menyatakan itu. Kenapa Yesus harus menyatakan itu? Karena ada orang yang ragu-ragu. Karena ada orang yang gak percaya. Jadi dia harus menyampaikan itu. Bahkan orang yang melihat dia dan menyembah dia, kalau ada dalam situasi yang sukar, mungkin mereka lari juga dari Tuhan. Mungkin mereka juga pergi dari Tuhan. Jadi dia harus mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepada. Dia harus menyatakan itu bagi setiap orang yang ada di situ. Baik itu yang ragu-ragu, baik itu yang sudah percaya, yang menyembah dia, baik itu pun yang belum percaya. Dia harus menyatakan itu. Sekarang kan tergantung respon dari semua orang. Amin. Respon kamu mau percaya atau enggak? Aku sudah diberikan kuasa itu. Nah, kamu lihat sekarang, aku akan naik ke surga. Itu bentuk, itu adalah satu apa? Kamu akan lihat kuasa itu dari ketika aku naik ke surga. Kalau tanpa kuasa, aku tidak pernah akan sampai ke surga. Amin. Kalau tanpa kuasa, aku tidak akan naik ke surga. Tapi karena aku sudah diberikan kuasa itu, makanya aku bisa pergi ke surga. Siapa di sini yang bisa pergi ke surga? Kita bisa lihat sekarang nih. Tiba-tiba naik begitu, itu kamu punya kuasa. Amin. Itu kamu punya kuasa seperti Yesus. Jadi Yesus harus sampaikan itu. Tinggal respon kita, mau percaya, mau ragu-ragu, atau mau tetap menyembah dia. Atau mau percaya sama sekali bagi dia. Saudara, kita harus lihat, tindakan Yesus, perkataan Yesus, dan tindakannya itu sama. Tidak pernah berubah. Apa yang dia bilang dalam kebenaran, tindakannya juga dalam kebenaran. Itu yang disebut dengan integritas. Apa yang kamu ngomongin, itu yang kamu lakukan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Makanya murid-murid yang ngerti. Ketika dia bilang begini, aku sudah menerima kuasa itu. Dan mereka lihat, dia terangkat ke surga. Benar, berarti dia sudah diberikan kuasa oleh Bapa di surga. Amin. Haleluya. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Pemilik tertinggi kuasa yang ada di alam semesta. Baik di surga maupun di bumi. Karena itu segala sesuatu ada di dalam kendalinya. Dan harus tunduk kepada. Jadi ketika Yesus, Yesus itu kan apa? Raja di surga. Dan ketika dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, dia memenangkan semua dosa kita dengan mati dan bangkit. Makanya dunia ini milik dia. Dunia ini sudah dikuasai oleh dia. Kalau kerajaan dunia ini dikuasai oleh dia, berarti dia menjadi raja. Amin. Di bumi ini. Dia menjadi raja di bumi dan di surga. Dan dengar Bapak, kalau kamu menganggap dia sebagai raja, berarti seluruh hidupmu dikendalikan oleh dia. Dia mengendalikan seluruh kehidupan. Jadi nggak perlu takut.
Karena dia raja yang memperdulikan kita. Jangankan harta, jangankan uang, dirinya aja dia berikan bagimu. Halo? Dirinya saja diberikan bagimu. Jadi kapan kita takut? Yesus adalah Tuhan, Allah sendiri. Dia memegang otoritas atas segala yang ada. Bukan hanya di bumi, namun juga di surga. Yang setuju katakan amin. Ya? Jadi dia yang memegang otoritas. Yang kedua, mendengar dan menghormati sang raja. Ibrani pasal 12 ayat 25, 28. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara lihat, saya ingin bahas, tapi saya nggak bahas panjang. Cuma kita perlu lihat ini. Kita perlu lihat ini supaya kita sadar. Dengar. Ayat yang 25 dia bilang ini. Yang D dia bilang ini. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Bisa ngerti nggak? Ya. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi. Jadi gini, ada orang-orang yang menolak Tuhan, tapi mereka menyampaikan firman Allah. Saudara baca itu baik-baik. Itu saja ditolak. Apalagi saudara yang menolak dia dan tidak mau menyampaikan kabar baik. Ya. Sebab jikalau mereka yang menolak dia, yang menyampaikan firman Allah saja di bumi, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Wow. Nah itu tuh saudara. Saya nggak perlu jelaskan terlalu panjang, tapi saya mau sampaikan ini bagi kita supaya kita ngerti. Ya, ada orang-orang yang itu, yang apa? Yang menolak Tuhan, tapi mereka tetap menyampaikan firman Allah. Nah, koreksi diri kita masing-masing. Apakah dalam tindakan kita menolak Tuhan? Halo? Mungkin di mulut saja kita bilang kita percaya Yesus, tapi tindakanmu gimana? Hatimu gimana? Halo? Bapak Ibu, ini kesadaran ini perlu. Supaya jangan kita melayani saja. Padahal sebenarnya dalam tindakan kita menolak Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ingat. Ketika dalam pelayanan kau sombong, kamu sedang menolak Tuhan. Ketika dalam pelayananmu kau bawa orang untuk memujimu, memuliakanmu, meninggikan engkau, kamu sedang menolak Tuhan. Ingat baik-baik itu. Jadi hati-hati. Orang-orang yang di atas mimbar, hati-hati. Perlu ketulusan, perlu kesadaran pribadi masing-masing. Nanti dibilang, oh, gue yang paling bagus, Asep, gue yang paling keren. Koordinator Asep siapa sih? Gue yang paling hebat. Enggak. Yang hebat itu Tuhan. Amin. Gue yang song leadernya keren. Enggak, tanpa Tuhan kamu gak bisa jadi song leader. Amin. Betul kan? Tanpa Tuhan gak mungkin. Makanya perlu Tuhan dalam hidup. Oh gue bisnisnya jalan gue keren. Enggak, tanpa Tuhan kamu tidak akan diberkati. Bisnismu tidak akan berjalan dengan baik. Semua karena Tuhan. Amin. Haleluya. Nah sadarlah bahwa kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan hiduplah dengan penuh hormat terhadap sang raja. Mari kita menghormati sang raja. Menghormati apa? Menghormati mandatnya. Menghormati perintahnya dalam hidup kita. Supaya kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Bentuk penghormatan sebagai ungkapan syukur, beribadah dengan satu cara yang berkenan. Yang kedua, penuh hormat dan takut akan Allah. Ada orang yang beribadah tapi tidak berkenan, yang tidak dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak yang seperti itu. Dan juga nggak penuh hormat dan takut akan Dia. Dia pikir udah biasa lah, gue udah song leader biasa aja, nggak pernah bawa dalam doa. Nah kacau kita. Kita sedang mengandalkan diri kita sendiri, itu berarti tidak hormat dan takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah malas bilang amin ya. Yang ketiga, pemuji-pemuji maju dong. Menerima mandat dan penyertaan sang raja. Matius 28. Nah ini kita sering baca. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini orang-orang penginjil ini harus tahu ini.
Ya, yang mereka mungkin sudah tahu, cuma perlu diomong ulang-ulang supaya kesadaran ini ada. Kadang-kadang kita mengalami satu saat, kita mengalami satu penderitaan mungkin, kita mengalami banyak masalah dalam penginjilan kita. Ya, lalu kita ketakutan. Enggak, kamu sudah lakukan mandat Tuhan. Ya, kita lihat Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini penting untuk orang-orang misi, untuk orang-orang yang memberitakan Injil. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Dengar, dia menyuruh kamu itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah dia sudah dapat kuasa dan dia berikan kuasa itu bagi kamu. Berarti kamu pergi dengan kuasa dia. Dan terakhir dia tutup begini. Dia jaga kamu di bawah dengan apa? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Jadi kamu mau takut apa? Enggak. Beritakan kebenaran firman. Tapi kan bisa pakai taktik banyak kan? Tuhan pasti pakai hikmat bagi kita kan? Kasih hikmat bagi kita. Untuk kita melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Gitu. Tidak dengan cara-cara yang salah juga. Karena kalau Tuhan yang menyuruh, pasti dia akan berikan hikmat bagi kita. Dengar baik ya? Kalau Tuhan yang menyuruh, pasti dia akan memberikan kekuatan dan hikmat bagi kita. Haleluya. Nah ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita salah langkah. Amin. Tapi satu hal, jangan pernah takut. Haleluya. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena dia bilang gini, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Wow, keren banget, keren banget. Jadi mari saksikan itu bagi orang lain. Lewat perbuatanmu, lewat perkataanmu, lewat apa saja. Dan biarlah orang lihat Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga mereka datang memuliakan dan meninggikan Dia. Amin. Nah kita sebagai warga kerajaan Allah adalah utusan dari Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus sebelum Tuhan memakai tangan kita untuk pekerjaannya, Dia meminta hati kita tunduk kepada-Nya. Jadi sebelum Dia pakai tangan kita, kaki kita, mulut kita, pikiran kita, Dia terlebih dahulu meminta hati kita untuk tunduk kepada Dia. Jadi semuanya itu bermula dari hati. Segala sesuatu yang datang dari hati pasti sampai ke hati. Keren. Ya kan? Kalau kamu cinta seseorang datang dari hati, pasti sampai ke orang itu juga. Cinta itu, yang setuju katakan amin. Anak-anak muda ini, sesuatu yang datang dari hati pasti sampai ke hati. Anak-anak muda, ayo 1, 2, 3. Segala sesuatu yang datang dari hati pasti sampai ke hati. 1, 2, 3. Mau anak muda cuma dikit begini sih. Jadi yang ini bukan muda. Udah tua semua ya? Merasa tua. Gua masih muda. Kita dipanggil untuk membawa terang, memberitakan Injil, membangun orang lain, memuridkan, dan menjadi saksi Kristus. Terakhir, baca sama-sama. 1, 2, 3. Wow, berikan tepuk tangan bagi dia. Ini pekerjaan kita dibangun oleh orang yang cuma kagum terhadap Yesus. Banyak orang yang kagum saja kepada Yesus. Kerajaan Allah tidak dibangun dari sana, tetapi kerajaan Allah dibangun oleh orang yang taat kepada mandat atau perintah Kristus. Yang setuju katakan amin. Mandatnya apa? Amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jangan takut karena aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang mau melakukan mandat agung katakan amin. Haleluya, bangkit berdiri. Terakhir, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.